halaman 3 di surat Al-Mu'minun ayat 103. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kita sebagai orang Islam tak luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Berarti kalau kebaikan kita lebih ringan dari keburukan kita bisa masuk neraka. Pertanyaannya, apakah kita akan dibersamakan atau diworki di neraka bersama-sama dengan orang-orang kafir? Lah orang Islam kok kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, ini kayak Islam ini ngendi terusan? Islam ini semuanya kebaikan, Bapak dan Ibu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kebaikan. Kok sampai pahala kebaikan kita itu lebih ringan daripada dosa kita? Itu kayak Islam kita ini tenanan nopo ora kan itu. Coba kita mau minum saja, asal dengan tangan kanan ucap bismillah, pahala loh. Kita mau tidur berdoa, pahala. Bangun tidur berdoa, pahala. Masuk waktu pagi berdoa, pahala. Kemudian datang waktu duha, bangkit 2 rakaat, pahala juga. Coba, 24 jam kita ini diikat dengan kebaikan loh. Coba kita urutkan ya. Misalkan dari waktu sholat subuh ya, ada 2 fajar. 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu kebaikannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena menurut Allah dunia seisinya ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Lebih berharga 1 helai sayap nyamuk. Maka 2 rakaat fajar yang terus secara istiqomah kita kerjakan, itu kebaikannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Begitu selesai fajar, kalau masih ada waktu belum iqomah, di situ berdoa antara adzan dan iqomah, waktu mustajab, kebaikan lagi. Kemudian iqomah, sholat subuh secara berjamaah, habis subuh zikir, kemudian nanti masuk waktu pagi, doa pagi, kemudian bangun, bangkit, sholat duha. Ketika Bapak mau masuk kamar mandi, mandi pagi sebelum berangkat kerja, dengan kaki kiri baca doa, pahala. Keluar kamar mandi, kaki kanan, ucapkan doa, pahala lagi. Badai sarapan, berdoa, ucap bismillah dengan tangan kanan, tidak tergesa-gesa. Selesai makan, berdoa, pahala lagi. Mau minum juga begitu, apa? Sudah sampai mau tidur, sampai bangun tidur pun ada doanya, semuanya pahala kebaikan. Kok sampai orang Islam kebaikannya lebih sedikit daripada dosanya? Ya terus apa yang dilakukan dengan keislamannya? Jangan-jangan Islamnya tidak kafah. Maka rugi sekali orang Islam di dunia ngaku Islam, tapi kok tidak punya kebaikan.
Berarti kan maksiat. Oleh Allah, padahal selain 24 jam itu waktu untuk kita mendapatkan amal soleh dan pahala, sudah dilipat gandakan oleh Allah satu kebaikan, itu pahala di sisi Allah berlipat menjadi minimal 10. Tapi kalau kita berbuat satu maksiat, ya dosanya 1. Kita berbuat baik sekali, pahalanya 10 kali lipat minimal sampai 700 kali. Sudah dilipat gandakan oleh Allah seperti itu. Nek dosa dihitung 1, nek pahala dihitung 10, lah kok diukeh dosa nih? Kebangetan gitu loh. Kok masih banyak dosanya? Padahal kalau dosa 1 dihitung 1, pahala kebaikan, satu kebaikan, al-hasanah bi asyri amsalihah, minimal 10 kebaikan di hadapan Allah. Kok masih banyak dosanya? Ini kan berarti tidak pernah berbuat kebaikan, mau maksiat. Namun demikian jangan lantas kita berpikir, oh nek ngono aku iso berbuat baik karo maksiat. Jadi berbuat baik jalan terus, maksiat jalan terus. Toh pahalanya dilipat gandakan. Esok sholat subuh, engkau nek wis padang pacaran, engkau mendem, judi, judol, pinjol, zina, engkau terus sholat meneh. Bukan begitu pola pikirnya. Kalau kita maksiat jalan terus, Islam kita salah berarti. Tidak ada manfaatnya dengan sholat yang didirikan. Padahal sholat itu didirikan gunanya untuk apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah pelaku-pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang zahirnya sholat, tetapi kok ya maksiat jalan terus, korupsi jalan terus, zina juga jalan terus, judi jalan terus, maulimo jalan terus, bohong ghibah jalan terus, sholatnya sedang bermasalah. Jangan-jangan hanya iskotul wajib, penggugur kewajiban. Sebagai orang Islam, kewajibannya sholat ya sholat, tetapi tidak berfungsi. Wong nyatanya juga maksiat terus. Sholat yang seperti ini, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh, sholat itu harusnya selamat, bahagia dunia akhirat, lah kok celaka? Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Bisa lalai terhadap tata tertib sholatnya, waktu-waktunya, atau lalai terhadap fungsi sholatnya. Meski dikerjakan di awal waktu, tetapi fungsinya dia lalaikan dan tidak mau tahu dengan fungsi sholat. Dan juga sholat digunakan untuk pamer. Mau pemilu, mau pilkada, sholat. Sholat tujuannya untuk pamer, ben dipilih, misalkan begitu. Allah maha mengetahui niat yang ada dalam hati kita. Sholat itu nggo pemilu apa nggo pilkada, apa sholat karena Allah, betul, itu Allah maha mengetahui. Maka sholat yang digunakan, yang didirikan karena pamer, kata Allah, wailun, celaka orang yang sholat seperti itu. Lalai terhadap waktu-waktu sholatnya, lalai terhadap fungsi sholatnya. Orang zahirnya sholat tapi terus maksiat, berarti lalai terhadap fungsi sholatnya. Sholatnya juga untuk pamer,
maka sholat seperti ini kata Allah, wailun, celaka orang-orang yang sholatnya seperti itu. Nah ini. Lah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau saudara sholat selama ini, sholatnya sudah berfungsi apa belum? Tentu saudara tahu dan Allah Maha mengetahui. Saya ya sholat tapi saya masih pacaran. Berarti tahu itu pacaran itu dosa. Hukuman teringan orang bersentuhan sengaja yang bukan mahram, itu hukuman teringannya ditusuk kepalanya dengan jarum besi dari neraka. Saya sholat tapi belum bisa meninggalkan pacaran, berarti sholatmu belum berfungsi. Sholatmu belum berfungsi. Gak ada manfaatnya. Wong sholat tak belum bisa meninggalkan pacaran, sholat tak belum bisa meninggalkan korupsi, wong sholat kok belum bisa meninggalkan dekat-dekat zina, pergaulan bebas, sholat kok belum bisa meninggalkan ketidakadilan, belum bisa meninggalkan kebatilan, kedzaliman, kecurangan, keculasan. Orang sholat kok tidak bisa meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Ini kayak sholatnya untuk siapa? Maka ini pertanyaan untuk kita semua. Kalau sampai memang nanti di hari kebangkitan pahala kita lebih ringan daripada keburukan kita, maka ketetapan Allah, orang yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan dari keburukannya, maka tempatnya di neraka hawiyah. Bersama siapa? Ya bersama penghuni-penghuni neraka lainnya. Lah nek ngono rugi no dadi orang Islam. Ya silahkan kalau rugi. La ikraha fiddin. Kalau merasa rugi jadi orang Islam, ya silahkan keluar dari Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau sudah masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Itu perintah Allah. Sebelum Islam tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tapi begitu sudah masuk Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah, totalitas jiwa dan raga. Karena hanya dengan menjalankan Islam, aturan Islam secara kafah, maka hasilnya assalam, kedamaian, ketentraman, keselamatan, itu hanya akan didapat. Agamanya disebut al-Islamu, aturannya disebut as-silmu, hasilnya as-salamu. Agamanya disebut oleh Allah al-Islam. Aturan Islam disebut oleh Allah as-silmu. Hasil dari menjalankan as-silmu secara kafah itu as-salamu. Kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, ketentraman dunia akhirat. Maka kalau kita merasa sholat kita itu belum bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, ayo segera fungsikan sholat kita. Benahi fungsi sholat kita, tundukkan hawa nafsunya. Jangan kalah melawan hawa nafsu. Banyak orang yang sholat tapi kalah juga melawan hawa nafsunya. Padahal orang yang sholatnya benar itu pasti menang melawan hawa nafsu. Kalau sampai kita kalah melawan hawa nafsu, sholat kita belum benar karena belum berfungsi. Kalau masih merasa kalah melawan hawa nafsu, ayo lawan hawa nafsunya, tundukkan hawa nafsunya.
Dengan apa? Dengan sholat. Dengan sholat yang benar. Sholat yang benar itu tanha anil fahsya wal mungkar. Itu ciri sholat yang benar. Kalau sudah sholat, tapi yo masih maksiat, sholatnya belum benar. Baru sebatas penggugur kewajiban. Sehingga kewajibannya dia gugurkan rumangsane, maka kemaksiatannya jalan terus. Itu tanda sholatnya belum benar. Mumpung belum terlambat, ajal nafas belum di kerongkongan, betulkan sholatnya. Kapan? Sejak saat ini kita betulkan sholat kita, sehingga betul-betul berfungsi. Kalau sudah demikian, insya Allah kebaikan kita akan lebih berat daripada kesalahan-kesalahan kita. Kuncinya di sholat, Bapak Ibu. Kuncinya di sholat. Orang yang sholatnya benar, perbuatan semuanya insya Allah benar. Kuncinya ada di sholat. Kalau perbuatan kita belum benar, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Kuncinya ada di sholat kita. Karena sholat itu hubungan kita dengan Allah, interaksi kita dengan Allah. Sholat kita berantakan, maka ya sudah, hidup kita berantakan. Hati kita juga berantakan. Penuh ketakutan, takut ini, takut itu, takut proyek diserobot orang lain, takut di PHK, takut ini, khawatir ini, itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Maka tidak ada ketenangan dalam hati. Kuncinya tenang hati itu, sholatnya tertib dan khusyuk, itu kuncinya mendapatkan ketenangan dalam hati. Waladzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah dalam hal ini sholat, itu paling utama. Mengingat Allah dalam hal ini sholat, itu ibadah yang paling utama. Maka kuncinya ada di sholat. Kunci semua kebaikan ada di sholat kita. Kalau sholat kita baik, berfungsi betul, insya Allah semua perbuatan kita baik dan benar. Tapi kalau sholatnya berantakan, bolong-bolong, perbuatan kita juga tidak akan baik. Kenapa? Tidak ada sholat yang bisa menjadi tameng. Kalau tidak ada tamengnya, berarti kita mengikuti hawa nafsu. Orang yang hidup dengan hawa nafsunya, bisa dipastikan ucapannya, perbuatannya pasti tidak baik. Ya, ada lagi.